Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini luar biasa, kita di kantor OJK dan narasumbernya tidak main-main. Nakoda OJK untuk Sulsel Bar dan beliau juga koordinator untuk Sulam Papua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pagi Rani. Udin, lu gila ya? Ngapain lu nyebarin nomor telepon gue sembarangan? Iya, duit nih, Din. Maaf, teman-teman, gue salah minjem duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Udin! Kamu dipecat! Udin! Kenapa lagi sih, Beb? Ini apa lagi ini nih, hah? Ambil tuh helm. Kita putus! Tunggu guys, biar jelasin semua. Lepasin! Masih berani pinjam di pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Cek status perusahaan pinjol ke telepon kontak OJK 157 atau lihat di www.ojk.go.id. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, langsung saja saya perkenalkan siapa narasumber kita yang luar biasa. Nama lengkap Muhammad Mukhlasin, akrabnya disapa Pak Mukhlas. Masih muda, beliau lahir 25 Desember 71 di Jawa Tengah. Dan yang menarik, mulai dari karirnya, kemudian kuliahnya, sampai beliau sempat kuliah di Inggris kalau saya tidak salah. Memanfaatkan waktu bisa sapa beliau. Apa kabar Pak Mukhlas? Sehat? Sehat Pak Subhan. Alhamdulillah. Sehat. Maret menjabat di sini, kemudian yang saya mau tanya, sudah keliling enggak makan makanan di Makassar? Sampai di sini kan saudara juga di sub. Ya. Jangan sub saudara. Ya, semua sudah pernah saya coba. Sebetulnya Pak Subhan, saya berkarir sejak tahun 94. 94. Iya. Baik. Jadi ini udah 31 tahun ya. Sering ke Makassar. Udah nggak terhitung. Tapi ST, surat tugas. Surat tugas. Baik. Nah, sekarang baru SK. Benar-benar SK di sini. Iya, tahun ini baru Maret kemarin baru SK. Ya. Jadi sop saudara, palu basah, palu putung, semua udah kita coba. Karakter juga sebenarnya sudah tahu ya. Berarti. Saya orang Nusantara lah kira-kira gitu. Dan yang menarik pemirsa, beliau juga paham sedikit tentang budaya di Sulawesi Selatan. Karena beliau banyak membaca. Nanti kita akan korek seperti apa pengalaman. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Investasi bodong menarik tapi bohong. Ingat selalu tips ini. Jangan lupa 2L. Legal logis. Legal logis. Cek legalitasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Pemirsa Rakyatku TV, langsung saja. Saya mau nanya ini. Cap. Mukhlas Tabe. Boleh tahu enggak? Menjadi kepala OJK itu udah gampang. Pasti penuh perjuangan. Nah, saya mau tanya sedikit soal keluarga. Seperti apa sih orang tua mendidik Pak Mukhlas sejak kecil? Please. Oke. Mungkin harus saya cerita dulu kalau saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Keluarga besar. Baik. Bapak dulu itu adalah awalnya setelah selesai dari pesantren menjadi pegawai Kementerian Agama. Zaman itu masih Departemen Agama. Baik. Di daerah. Tapi hanya sebentar. Tak mampulah katanya gaji PNS waktu itu untuk mencukupi. Iya. Jadi akhirnya bapak saya berdagang tembakau. Jadi dari situ saya dididik oleh bapak saya dan terutama juga keluarga, karena kita juga tinggal beberapa keluarga besar gitu ya. Yang menarik adalah bahwa dengan jumlah keluarga yang sebesar itu, kita harus bisa
saling mendukung. Oke. Dan itu menurut saya harus sekarang menjadi sangat penting. Karena meskipun kita mungkin udah ada di mana-mana ya, kita masih tetap kontak. Dan tentu saja kita mengalami ya, zaman sekarang dan zaman dulu punya beda ya. Mungkin saya dulu kenal yang namanya telur itu pasti nggak pernah bulat gitu. Baik. Selalu seperti 4 atau berapa gitu ya. Jadi ya karena anak cukup banyak itu. Dan pengalaman yang saya bisa ambil adalah bahwa kita kalau ingin mencapai sesuatu memang harus berusaha untuk itu. Baik. Dan yang saya pegang setelah bekerja ini adalah tadi pertanyaan mengenai kepala OJK ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk pantas mendapatkan apa yang akan kita dapat. Gitu. Selebihnya terserah yang di atas. Kira-kira gitu. Artinya di sini kerja keras menjadi preparation. hal yang harus. Kita harus melakukan extra miles. Kalau misalnya pekerjaan menuntut kita segini, kita bisa segini. Baik. Tapi jangan kemudian besar kepala bahwa kita sudah cocok untuk itu. Baik. Kita persiapkan diri, habis itu terserah yang di atas. Kira-kira gitulah. Baik. Supaya aman kita. Baik, luar biasa. Pak Mulas, mungkin ada pesan khusus Ya. yang disampaikan, Ya. yang bisa dibagi ke pemirsa kita. Hmm. Orang tua Ya. sebagai biasanya kan founding ya, Hmm. untuk kemudian menjadi pegangan Ya. yang selalu Ya. diingat oleh sosok Pak Yes. Mulas. Ada 3 episode dalam hidup keluarga, terutama dari bapak saya dan ibu, gitu ya, yang menjadi pegangan saya. Yang pertama berani. Berani artinya begini. Saya pindah ke Sulawesi ini mungkin jauh, tapi bapak saya pernah melakukan perjalanan yang jauh juga. Jadi dulu waktu remaja banyak menuntut ilmu Jawa Timur di Madura, kemudian menetap di kota di Jawa Tengah dan melakukan tindakan yang menurut saya waktu itu besar, yaitu pindah ke kota dan kemudian mengatakan ya saya mau menjadi pengusaha, kira-kira seperti itu. Ini mungkin bagi kita sekarang untuk teman-teman milenial saya sangat apresiasi ya, mereka punya banyak kreativitas dan mereka melakukan itu. Yang kedua, jadi berarti masalah keberanian. Yang kedua adalah masalah ketekunan. Jadi saya itu mungkin menjadi kepala OJK di sini salah satunya bukan karena saya pintar loh Pak. Ya pernah tadi sampaikan saya sekolah ini kan menjadi di OJK itu juga ada panggilan jiwa karena saya dulu disekolahkan negara kan, dibiayai. Saya dulu di sekolah tinggi akuntansi negara, itu sekolah gratis, bahkan tingkat 2 ya semester 4 itu sudah, semester 3 itu sudah dapat gaji kita. Negara udah bayar kita, jadi kita harus kembali ke sana, membalikan. Sempat juga setelah selesai dari Universitas Indonesia dapat tawaran beasiswa dari Australia misalnya gitu ya. Tapi perjalanan itu mungkin bukan karena yang terpintar, tapi karena saya tetap mau di situ. Jadi saya merasa bahwa inilah ladang saya. Ada teman-teman yang kemudian, ya harus tahu ya, kita kan mengawasi lembaga keuangan. Pasti ada tawaran juga, yuk kerja saja di mana, di situ ada yang jadi direksi di mana. Saya tetap aja jadi pengawas, karena menurut saya lebih cocok di sini, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama keberanian, kedua ketekunan, dan yang ketiga ini, yang dari orang tua. Tadi mungkin cocok dengan cerita mengenai keikhlasan ya dari Pak JK itu. Nama saya Mukhlasin. Ya. Jadi memang saya pernah nanya kepada bapak saya, kenapa bukan Mukhlis ya gitu kan? Kenapa Mukhlasin gitu? Terus atau Mukhlisin kan? Pernah ditanya kenapa Mukhlasin? Ternyata artinya Pak, Mukhlasin itu pasif participle. Jadi bukan orang yang ikhlas, bukan. Orang yang diikhlaskan. Baik. Luar biasa. Jadi itu Pak. Jadi yang ketiga itu udahlah, saya lakukan yang terbaik, saya coba tekun, saya berani, tapi habis itu udah terserah yang di atas. Kira-kira gitu Pak. Baik, luar supaya biasa. kira-kira gitu. Pemirsa, makin menarik apa yang kita bahas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hidup kadang banyak kebutuhan. Pinjaman online datang jadi pilihan, tapi jangan sampai salah pilih pinjaman online karena bisa bikin hidup nggak karuan. Tips dari OJK harus ingat.
ingat sama camilan. Camilan bukanlah jenis makanan, tapi 3 akses aplikasi pinjaman yang dibolehkan. Kamera, mikrofon, dan location, itulah camilan. Pinjaman dijamin lebih aman, hidup jadi lebih nyaman. Kalau aplikasi pinjol minta akses galeri, say no, apalagi minta akses daftar kontak, say no. Kamera, mikrofon, dan lokasi, hanya itu yang boleh dikasih. Ingatlah kawan, camilan. Pemirsa Rakyatku TV, makin menarik apa yang kita bahas kali ini, dan ini menyangkut prinsip hidup. Tidak gampang. Ya. Karena keberanian, misalkan pepatah mengatakan bahwa who is loses courage, loses all. Siapa kehilangan keberanian, kehilangan segalanya. Kalau saya nggak salah begitu ya. Salah satunya tadi. Iya. Nah, ada 3 yang disebutkan oleh Pak Mukhlas. Nah, kita masuk ke prinsip. Tapi sebelum prinsip, saya mau korek dulu. Cinta pertamanya siapa sih, Pak? Dan sekarang Oke. kan sudah ada ibu di rumah. Iya. Mungkin nanti juga tertanam pada pemirsa. Iya. Bagaimana sih sebenarnya membina keluarga sehingga bisa langgeng seperti beliau? Please. Saya nikah mungkin agak telat ya. Oke. Saya menikah di umur 29 setengah. Nyaris 30. Nyaris 30. Kalau laki-laki kayaknya belum deh, Belum masih ya? mantap. Tapi teman-teman angkatan saya udah pada nikah semua itu iya. dari itu 24, 25 gitu. Bahkan ada yang masih begitu selesai kuliah masuk kerja 94, saya 9. Saya 2001, 6 tahun bedanya. Kenapa? Karena saya belum pernah pacaran. Baik. Sampai akhirnya ketemu dengan istri saya sekarang Ini gitu ya. didikan dari orang tua atau memang Kalau boleh dibilang mungkin ya didikan ada ya, karena saya cerita sedikit, bapak saya itu keras, pesantren, dulu NU banget gitu lah. Ya. Yang namanya pacaran nggak boleh. Nggak boleh, baik. Bahkan pakai celana pendek aja nggak bisa, Baik. karena itu porno. Iya, jadi saya kemana-mana dulu waktu itu pakai sarung, Iya. Ya, nggak pakai peci itu udah salah gitu kan. Nah, jadi salah satu keberanian saya adalah saya mengatakan pada bapak, saya nggak mau pesantren. Sampai saya ada kepala sekolah waktu itu, karena di keluarga saya SD, SMP ngaji dengan bapak. Jadi belajar Quran, belajar habis itu baca Ta'limun wa Ta'alim, baca kitab-kitab standar gitu ya. Terus habis itu ke pesantren, terus Al-Azhar untuk yang cowok. Kalau yang cewek pesantren, terus MA, Madrasah Aliyah, terus ke YIN. Gitu. Itu memang sudah ada standar. Standar kayak gitu. Saya melihat waktu itu, saya mati nih kalau pesantren. Karena saya kurang bisa menghafal. Baik. Akhirnya dengan mendatangkan bekas kepala sekolah yang disegahnya bapak, saya mengatakan, saya negosiasi dengan bapak. Saya SMA, habis itu saya mau kuliah, tapi saya ngaji dengan bapak sampai selesai. Baik. Dan saya cari kuliah yang saya tanya kepada senior, mana yang aman? Karena kita tahu ya, ada banyak pemikiran, ideologi, segala macam. Baik. Yang tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, yang dengan wasaton tengah-tengah gitu. Dan dipilih kamu kalau mau begitu, pergilah ke 2 masjid. Salman, which is ITB, baik, atau Baitul Mal, which is Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Saya keterimanya di STAN. ITB saya nggak dapat. Saya ngambil teknologi penerbangan, tapi nggak dapat. Pengen jadi Habibie, tapi nggak bisa gitu. Nah dari situ, saya ketemu istri saya di situ. Jadi kenapa tidak pacaran? Karena setiap kali mau deket, standar saya naik. Baik. Jadi ketika harus ketemu dengan orang yang tadinya misalnya paling tidak bisa belajar agama gitu ya. Begitu SMA, wah pengen nyari yang jilbab gitu. Jadi berubah terus gitu. Akhirnya ketemu dan saya nggak nyari akhirnya itu. Jadi guru ngaji saya punya istri, punya murid ngaji, kami dipertemukan.
Dan itu langsung. Jadi kayak zaman dulu lah, dijodohin gitu, kira-kira seperti itu. Nggak ketemu di pub, nggak ketemu di bar, nggak ketemu di mana, ya ketemunya di pengajian. Jadi kayak gitu. Itu cerita. Dan saya mungkin penganut paham bahwa pacaran itu setelah nikah. Pacaran itu setelah nikah. Iya. Ini luar biasa. Kira-kira seperti itu. Ada ilmu yang kita dapatkan. Iya. Dan itu langgeng. Alhamdulillah, 4 anak lah sekarang. 4 anak. Iya. Cara mendidik anak juga hampir sama dengan dari orang tua atau Nah, ada perubahan sedikit dengan kekinian? ya, karena saya dulu termasuk memberontak. Kuat-kuat. Quote on quote ya, harus masuk pesantren tapi saya tidak mau pesantren, maka saya hanya memberikan prinsip pada anak. Ini yang perlu kamu pegang gitu ya. Setelahnya, selebihnya kamu bisa modifikasi. Jadi masalah keimanan, masalah adab sopan santun, masalah karakter, itu aja yang penting. Dia mau jadi akuntan, anak yang ketiga, dia mau jadi aktuaris, anak yang kedua, atau ahli bahasa Jepang yang pertama gitu ya, Jepang sastra Jepang di UGM, silahkan aja gitu. Nah, yang saya tekankan juga kepada anak-anak adalah terbukaan. Nah ini termasuk. Baik. Saya dengan istri sangat terbuka. Saya nggak pernah takut istri buka HP. Katakan kan sekarang begitu ya. Dia tahu password saya, kalau mau buka silahkan. Demikian juga saya juga tahu password istri gitu ya. Gaji juga saya ceritakan dari dulu, dari waktu masih mulai kerja dan 250.000 tahun 93, 94 ya, sampai sekarang saya buka semua gitu ya. Tapi istri saya akhirnya ya udah nggak ngerecokin gitu, artinya kan sekarang ada katanya suami yang nanti istri begini-begini. Alhamdulillah enggak gitu. Kunci dalam keluarga keterbukaan. Kalau saya itu terbuka apa aja. Jadi istri saya tahu teman-teman saya siapa yang cantik, yang sangat cantik, yang biasa aja, kenal semua. Dia aja enggak ini. Kalaupun ditanya, ini ya emang cantik, menarik, tapi ya enggak lah, udah satu aja gitu. Kira-kira gitu. Ini menarik. Underline-nya, kalau mau keluarga langgeng, salah satunya dari Pak Mulas nih, keterbukaan. Apapun kita buka. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Gila si Ujang. Dalam waktu 1 bulan, untungnya 2 kali lipat. Wah, hebat. Jadi jutawan dong. Bener bang, katanya dia itu kayak mendadak. Iya bu, katanya tuh orang mobilnya banyak banget. Buset ibu, kayak bener. Hebat, apa si Ujang mah? Katanya apa aja punya, gara-gara investasi. Lah iya pak, katanya itu bisa untung 2 kali lipat loh. Kena tenan pak. Hebat kali sih Ujang itu mah. Katanya untungnya 30% sebulan mah. Kok bisa sih? Bunga deposito di bank aja cuma 5% per tahun. Sementara investasi ini nawarin keuntungan yang tinggi sekali. Hati-hati, jangan cuma katanya. Pastikan investasi Anda jelas dan masuk akal. Cek kewajaran imbal hasil dan legalitas perusahaan sebelum Anda berinvestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, benar-benar luar biasa. Saya harus akui, ini narasumber saya agak susah saya dapatkan karena selain terbuka juga beliau tadi bilang dia tidak terlalu pintar, tapi kalian mau tahu beliau itu dari UI, ya kan? Kemudian beasiswa, kemudian dia pernah kuliah di Inggris, New South Wales, Australia. Di Australia. Dan tidak gampang loh untuk itu. Bisa kita gali lagi soal prinsip. Dalam hidup selalu ada prinsip. Ya, betul. Saya beberapa tokoh yang saya kenal. Dari dulu mulai dari reporter magang sampai dia ditunjuk, diberi amanah untuk pimpin media. Ada 3 sosok di Sulawesi Selatan ini yang selalu menjadi salah satu inspirasi. Kalau Pak JK itu pesannya, kalau kerja itu ikhlas. Jadi catatan ikhlas. Mau dapat sesuatu, tidak dapat sesuatu, ikhlas.
Karena katanya kalau ikhlas beban itu tidak ada. Nanti di atas yang ngatur. Kedua, Pak Aksa Mahmud. Aksa Mahmud pesannya itu dan selalu menjadi prinsip kalau bekerja harus bekerja keras dan capai apa yang engkau mau gapai. Beliau dulu pernah jadi anggota NPR dan di situ saya sempat wawancara beliau. Kalau almarhum, beliau pesankan kalau marah sampai di leher, jangan sampai di hati. Kapan sampai di hati itu sudah jadi penyakit. 3 sosok ini yang bangun 3 gedung di Makassar adalah teman dari mahasiswa. Dan karena ada narasumber juga yang luar biasa, saya mau tahu sedikit. Kita mau bagi ke pemirsa prinsip hidupnya Pak. Kalau saya percaya proses. Baik. Nggak ada yang instan. Oke. Jadi mungkin rangkuman tadi ya, bahwa sesuatu itu pasti ada awal, ada tengahan, ada akhir. Kalau kamu ingin sesuatu, kamu tahu harus apa yang kamu lakukan, dan kamu bayar untuk itu. Jadi kalau kita mau beli barang, kita pengen sesuatu, ya kita harus bayar itu. Bayarnya kerja keras, belajar, bekerja ekstra, cari info ini dan sebagainya gitu. Karena memang menurut saya, pengalaman saya, itu nggak ada yang instan. Dan setiap orang punya pace-nya sendiri-sendiri. Jadi ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang ini, nggak ada yang salah di situ. Saya kalau ditanya prinsip, saya percaya proses itu tidak ada yang instan, dan yang tadi disebutkan ketekunan itu jadi parameter kita, kuncinya. Iya. Kadang-kadang saya cinta tadi ya, contoh misalnya untuk mendapatkan beasiswa gitu misalnya ya, untuk sekolah ke luar negeri, itu nggak sekali langsung dapat Pak, 3 kali. Pertama, terima kasih Anda sudah ini. Kedua, sampai wawancara, tapi terima kasih lagi, dapat amplop kecil. Yang ketiga, saya lagi udah lah ya, pas ketiga orang rumah ngasih tahu pas lagi ke Jawa waktu itu, ke kampung Lebaran, ini ada dari kedutaan Australia gitu kan. Saya cuma pertanyaan cuma tinggal satu, amplopnya kecil apa gede? Amplopnya gede, kalau gede berarti offering. Silahkan Anda dapat beasiswa gitu. Nah artinya apa? Saya itu nggak, ya tadi makanya saya katakan saya tidak pintar ya, karena tidak sekali langsung jadi gitu. Tapi jangan patah di situ. Kalau memang mau, ya itu yang dilakukan gitu. Nah, jadi dalam hidup banyak hal seperti itu. Termasuk misalnya saya di sini, mungkin ada yang lebih merasa pas gitu ya. Tapi pimpinan menugaskan saya ke sini, ya saya jalankan. And when your time is come, you have to be ready. Ini luar biasa. Kira-kira gitu. Ini rangkuman dari 3 tadi loh Toko. Dan paling memang sekarang perlu menjadi stressing, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Nah sekarang anak-anak muda semua mau instan, mau cepat kaya, akhirnya judi online. Nah ini kita akan bahas setelah yang satu ini. Investasi bodong, menarik tapi bohong. Ingat selalu tips ini. Jangan lupa 2L. Legal, logis. Legal, logis. Cek legalitasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik apa yang kita bahas kali ini. Dan tadi kita duduk-duduk di sini ada beberapa yang datang di pengaduan. Ya, betul. Kalau saya tidak salah itu terkait dengan pinjaman online. Yes. Dan fenomena ini, kebetulan dulu waktu masih kuliah saya belajar sosiologi. Lebih banyak melihat fenomena. Nah yang sekarang yang marak bener, di warkop, di kafe, di mana-mana. Orang main game, dan itu judi online. Saya pikir otoritas jasa keuangan yang mempunyai power untuk situ, mungkin ada advice, edukasi yang mungkin bisa dibagi kepada pemirsa kita. Terutama anak muda yang mungkin cenderung, ya itu tadi instan, mau pinjam online, cepat. Tapi bebannya berat. Please, ini penting sekali.
Pertama, ini kita tahu ya, sekarang kita sudah masuk ke zaman teknologi digital. Baik. Terutama untuk di lembaga keuangan, sudah seperti itu. Baik. Saya kira hampir semua teman, apalagi yang 30, 40, mungkin 20-an ya, sudah menggunakan, udah jarang sekali ke bank, jarang sekali ke asuransi, semuanya udah pakai handphone. Nah, masalahnya adalah karakter dari keuangan yang digital ini adalah semuanya serba cepat dan mereka suka lupa. Ada yang namanya track record. Baik. Saya kembali ke prinsip tadi. Semua ada proses. Proses. Ya. Kita sekarang banyak pengaduan karena SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Baik. Orang mau kerja pun sekarang ditanya, Anda punya tunggakan kredit nggak? Dan kredit itu bukan dari bank ya sekarang, pinjol. Karena pinjaman online atau pinjaman daring sekarang itu kan salah satunya sudah masuk ke sistem itu. Jadi kalau orang punya pinjaman tapi tidak melunasi, pasti nggak akan lolos dari situ. Nah, checklist. Yes. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena ini yang lebih masuk ke ranah OJK. Kalau judinya sendiri itu sebenarnya pidana umum. Itu adalah ranahnya dari kepolisian segala macam. Nah, tetapi online-nya itu karena pasti difasilitasi oleh jasa keuangan ketika membayar dan sebagainya. Jadi kalau saya bilang, kalau terkait dengan judi online ataupun tadi bagaimana termasuk dengan pinjaman daring, yang penting adalah bahwa kita sebagai pengguna harus paham bahwa setiap tindakan kita itu pasti akan kembali ke kita. Judi online udah pasti ya, namanya judi itu nggak pernah ada lah. Kalau kita punya 2L ya, legal, logis. Legalnya udah pasti enggak. Logis ya, dari mana ceritanya ada bandar pasti kalah dari pemain. Udah nggak pernah cerita. Dari mulai zaman manapun yang namanya bandar itu pasti menang. Karena kalau enggak, ya dia udah nggak akan ada. Kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan investasi. Di sini kan banyak pasobi segala macam gitu ya, banyak investasi bodong segala macam. Kalau ternyata itu sangat menguntungkan, kenapa harus cari member misalnya gitu? Dimakan aja sendiri. Pengusaha pasti akan seperti itu. Nah, kembali ke sini untuk teman-teman yang banyak berinteraksi dengan dunia online dan kemudian ikut. Nah, ini memang sayangnya ya. Saya kan juga suka kadang-kadang main game. Tetapi di situ kadang ada sisipan gitu. Ya, permainan ini sebenarnya. Kalau saya Pak, memang carilah kegiatan gitu. Hobi atau apa, sehingga tidak masuk ke situ. Main game nggak ada masalah, tetapi yang bukan kemudian berbayar, ada judinya segala macam. Ya tadi, judi itu pasti nggak akan menang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa nggak ada yang semuanya itu secara instan, dan selalu ada hitung-hitungannya, karena memang hidup itu seperti itu. Hidup itu nggak bisa kemudian kita berharap bisa mendapatkan sesuatu tanpa berusaha. Tadi Pak Aksa Mahmud, kalau mencari sesuatu harus seperti itu. Semua cerita orang sukses pasti dimulai dengan kerja itu. Saya kira seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian dunia digital juga ikut masuk ke perjudian, kemudian ada orang yang tidak berkarakter, jadi sudah minjem tapi tidak kembalikan. Karena pasti akan kena di suatu saat. Mau cari kerja, kena. Mau jadi apa, kena. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Pemirsa, ini ada stressing yang perlu saya ingatkan. Ini tolong sekali. Ada dua hal yang menjadi catatan. Logis dan legal. Soal judi online. Logis, ya mana ada bandar yang mau rugi. Ya. Dan itu betul. Ini pakai sistem. Kemudian legal, ini tidak mungkin legal. Kan? Betul. Nah, ini perlu menjadi underline. Pesan dari Pak Mulas ini penting, sekali lagi, sangat penting menjadi catatan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pagi Rani. Udin, lu gila ya? Ngapain lu nyebarin nomor telepon gue sembarangan? Iya, duit nih, Din. Maaf, teman-teman, gue salah minjem duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Udin! Kamu dipecat! Udin! Kenapa lagi sih, Beb? Ini apa lagi ini nih? Hah? Ambil tuh helm. Kita
berani pinjam di pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Cek status perusahaan pinjol ke telepon kontak OJK 157 atau lihat di www.ojk.go.id. Pemirsa Rakyatku TV yang luar biasa, hari ini saya mau sampaikan sebenarnya masih banyak yang kita mau gali, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Namun sebelum kita closing, kita minta apa harapan beliau. Ya. Boleh, silakan. Oke. Jadi untuk seluruh pemirsa ya, kalau saya prinsipnya satu. Jadilah pemain. Jadilah orang yang mengambil tindakan. Jangan menjadi yang dipermainkan. Penonton. Baik. Saya pernah waktu itu pengen ikut demo. Diajakin. Kemudian ada teman dari FISIP, karena saya anak ekonomi, FISIP mengatakan, nggak apa-apa ikutan, tapi kalau bisa kamu jadi pemimpin demonya. Supaya tahu apa yang diperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Bukan yang kemudian ini. Nah artinya kalau sekarang saya sangat appreciate anak-anak muda yang berani ngambil keputusan. Kalau kita kan dulu enggak, jadi pegawai negeri selesai, atau menjadi perkantoran selesai. Sekarang banyak, jadi YouTuber, jadi ini dan sebagainya. Jadi ngapain ikut-ikutan judol, ikut bandar gitu ya. Saya dulu pernah mau ikut-ikutan MLM yang Ponzi gitu ya. Berhenti, kenapa? Karena saya kepikir waktu itu, kenapa saya harus, kalau saya mau jadi sukses di bisnis apa? Harus ngumpulin orang, kemudian harus bisa mengedukasi istilah mereka ya sudah pakai ya, untuk supaya mereka mau ikut. Lah kalau gitu saya berarti sekarang ada pada posisi itu. Jadi kembali ke sana, teman-teman ini yang muda, teman-teman yang punya talenta, silahkan gunakan seluruh digital. Jadi YouTuber lah, jadi konten lah, jadi ini bahkan mungkin juga menjadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi berpikir dengan cara yang cerdas. Kira-kira seperti itu. Apa untungnya bagi saya, apa untungnya bagi keluarga saya, apa untungnya bagi masyarakat. Di situ kita akan tahu bahwa kita sendiri sekarang ikut judol, ikut pinjol yang ilegal, segala macam. Kita sebenarnya dipermainkan. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi pemirsa rakyatku, ketika Anda apalagi masuk di dunia digital, kita tidak tahu di seberang ada siapa, maka kita harus take control. Seperti rakyatku sekarang ini. Luar biasa. Menceritakan. Gitu Pak Suka. Oke, sekali lagi ini saya sampaikan terima kasih dari sama-sama. Rakyatku TV, Rakyat Telekom, teman-teman semua. Terima kasih kita diterima dengan bagus dan ini luar biasa apa yang disampaikan. Once more, thank you. Thank you. Sukses terus teman-teman di Rakyatku TV dan rakyatku.com. Saya Subhan Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.